Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Pratama dari kelas 12 IJB. Di sini saya akan menerangkan sebuah proyek yang telah saya lakukan di mata pelajaran IAS semester 2. Jadi proyek ini merupakan proyek web yang berbasis menggunakan cloud computing atau komponen cloud. Lalu komponen cloud apa saja yang saya pakai? Di sini saya memakai yang pertama itu pasti ada Docker untuk membuat sebuah kontainer dan juga mendeploy si aplikasinya atau webnya. Lalu untuk web servernya sendiri di sini saya memakai Apache karena mengapa saya tidak memakai Nginx karena web saya ini memakai CodeIgniter, dan setelah saya coba memakai Nginx ternyata ada beberapa konfigurasi yang dimana membuat CodeIgniter itu tidak support di dalam Nginx. Jadi saya memakai web server dari Apache. Kemudian untuk database itu memakai MySQL. Kemudian di sini juga ada storage cluster di mana saya memakai GlaserFS untuk storage cluster. Saya rencananya akan memakai SAP storage. Tetapi dalam pengembangannya itu agak sulit. Jadi saya memakai GlaserFS. Di sini saya membuat 5 pod di AWS. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan topologinya. Di sini ada user, di tengah ada load balancer yang fungsinya nantinya untuk membuat sebuah aplikasi atau web yang mempunyai fitur high availability atau ketersediaan yang cukup tinggi. Kemudian di sini ada 2 klien dan juga ada 2 server. Maksudnya apa? Klien 1, klien 2 ini itu fungsinya di dalamnya ada website. Sedangkan di server 1, server 2 ini cuman hanya ada storage. Jadi storage klien 1 dan klien 2 ini saling terhubung karena server 1 dan server 2. Karena di klien 1, klien 2, server 1, server 2 itu ada yang namanya storage cluster yang memakai sebuah layanan bernama GlaserFS. Jadi semuanya saling terhubung satu sama lain karena supaya ketika kita membuat sebuah file di klien 1 itu otomatis di klien 2 juga pasti ada. Dan misalkan kita ingin membuat sebuah update, maka kita bisa mengakses dari server 2. Di dalam klien 1, klien 2 ini ada Docker. Fungsinya untuk membuat kontainer web server dan kontainer database server. Jadi ada di dalam Docker ini ada Apache-nya, ada MySQL-nya supaya lebih cepat dalam pengembangannya. Nah, fungsi load balancer ini apa? Jadi ketika klien 1 ini mati atau down, maka si user akan diarahkan klien 2. Jadi si klien tidak akan tahu kalau salah satu dari server aplikasi itu down. Jadi user hanya tahu kalau server ini atau aplikasi itu jalan, dan user tidak akan tahu kalau layanan itu si servernya ada yang mati. Kita langsung ke pengujian. Nah, kita akses IP load balancer. Di sini saya memakai port 8080. Saya akses, dan ini adalah tampilan dari layanannya. Atau kita juga bisa akses dari node 1.
atau klien 1. Dan ini maka akan tampil layanannya. Nah, karena di dalam ketentuan project akhir itu ada CRUD, maka kita akan coba untuk melakukan testing bagian CRUD-nya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah akun. Maka dia akan berhasil login ya. Belum berhasil mendaftar. Kita login aja langsung. Nah, maka kita akan masuk ke dalam layanannya. Nah, saya akan mencoba untuk masuk sebagai, jadi di layanan ini tuh ada dua akses sebagai user biasa dan akses sebagai user sebagai pembuat layanan. Dan di sini ada error di bagian session. Nah, tetapi kita udah bisa bikin akun, kita bisa login. Saya bikin komen. Kerja udah masuk, kita like juga bisa, dan semuanya masuk. Kita order, juga ada karena ini webnya itu adalah web penyedia jual beli sebuah layanan digital gitu. Nah, jadi secara umum sistem CRUD itu setelah berjalan kita bisa melakukan pembuatan akun, kita bisa masuk akun, kita bahkan tadi juga kita udah bisa komen, udah bisa like, udah bisa order. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara singkat karena waktunya juga dibatas 2 menit, mungkin sekarang udah lebih dari 2 menit. Tadi juga ada beberapa error yang dikarenakan session. Jadi saya juga tidak tahu mengapa ada error, karena ini hasil dari copy paste dari website yang telah saya upload di hosting saya. Jadi website yang ini saya copy dan saya pastekan ke AWS, dan ternyata tadi ada error. Nah, tetapi kurang lebih tadi CRUD-nya udah jalan. Nah, sekarang kita bakal coba menonaktifkan satu klien. Saya akan menonaktifkan klien 1.
kita bakal coba untuk akses lagi. Nah, maka dia masih bisa mengakses layanan meskipun satu klien dari dua klien itu down. Nah, di sini saya bakal coba tes untuk storage clusternya. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah update. Katakanlah di sini saya akan membuat sebuah file, tetapi saya buat itu di server. Jadi yang atas ini klien, yang ini server. Kita cek. Nah, maka file yang kita buat di server itu otomatis bakal muncul juga di klien. Begitupun kalau kita buat file dari klien, maka dia akan muncul di server dari klien. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai project akhir saya. Sebenarnya dalam pengembangannya itu terdapat beberapa kendala, mulai dari code igniter yang tidak support dengan Nginx, kemudian tadi juga ada error di bagian session, dan kemungkinan itu errornya di bagian webnya, jadi bukan di bagian sistemnya. Kemudian dalam pengembangannya juga terdapat sebuah kendala di mana ketika saya, mungkin kendalanya ini hanya kendala pribadi saja, karena saya awalnya itu pengen pakai storage cluster, tapi konfigurasinya cukup sulit, jadi saya memakai Gzsl fs yang telah dipelajari di semester 1. Nah, untuk mengimplementasikan materi di semester 2 saya memakai Docker. Oh ya, saya belum liatin Dockernya ya. Jadi saya memakai Docker untuk membuat sebuah kontainer. Di sini ada 3 kontainer, ada web servernya yang memakai Apache, kemudian ada phpMyAdmin dan MySQL sebagai database server. Nah, jadi ya seperti itu penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.